Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya harap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dan kita sebentar lagi akan berdoa. Mari kita ambil waktu sejenak atau tempat dimanapun yang terbaik di rumah kita untuk kita berdoa bersama keluarga. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena ada kesempatan bagi kami bersama dengan umat-Mu untuk bersehati, bersatu di hadapan hadirat Tuhan, untuk berdoa, menyampaikan segala pergumulan, segala seruan hati kami kepadamu. Tuhan, sebelum kami mulai, mohon Tuhan persiapkan hati kami, roh dan jiwa kami, agar kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan Tuhan memperkenankan kami semua dengan mempersiapkan hati kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, tidak ada satupun yang boleh menghalangi doa-doa kami. Kami serahkan persoalan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, minggu lalu saya bawa satu renungan bagi kita tentang seorang perwira. Perwira itu datang kepada Yesus, dia katakan, Tuhan Yesus silakan atau mohon sembuhkan hambaku yang sedang sakit. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, oke, saya akan datang, tapi dia kelihatan sibuk dalam situasinya. Tapi perwira itu berkata, tidak perlu datang Tuhan, cukup katakan satu kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri adalah seorang perwira dan aku punya bawahan. Kalau aku bilang datang, maka prajuritku akan datang. Kalau aku bilang pergi, maka mereka akan pergi. Kalau aku bilang kerjakan, maka mereka akan kerjakan. Karena itu saya minta kepada Tuhan, cukup katakan satu kata saja. Maka saya percaya hambaku itu akan sembuh. Saudara-saudara, yang menarik dalam renungan kita hari Kamis yang lalu, bahwa perwira ini memahami otoritas kuasa Tuhan melalui otoritas dan kuasa yang dia punya di dunia militer. Ya, dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia mau buat apa saja dia bisa. Nah, dia paham betul dengan kuasa dan otoritas Kristus sebagai Tuhan melalui apa yang dia punya, yaitu otoritas sebagai seorang perwira. Nah, yang menarik saya mau bawa kita dalam ayat selanjutnya, setelah Tuhan Yesus memuji dia, belum pernah aku melihat iman seperti ini di antara orang Israel. Ini pujian Yesus kepada perwira ini. Maka ayat selanjutnya yang menarik. Tuhan Yesus berkata begini. Ya, dikatakan begini, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, ayat 11 tadi seolah-olah satu nubuat Yesus tentang bangsa Israel. Bangsa Israel disebut anak kerajaan sebenarnya. Tapi yang menarik, orang perwira ini bukanlah orang Israel. Dia bukan orang Yahudi. Perwira itu adalah orang Romawi. Ya, tapi dia bisa punya iman yang lebih hebat daripada umat pilihan Tuhan. Dia bisa punya iman yang lebih besar daripada bangsa Israel itu sendiri. Makanya dia bilang dari barat, dari timur orang akan datang masuk dalam kerajaan Allah. Artinya orang-orang yang bukan bangsa Israel suatu saat itu akan datang masuk dalam kerajaan Allah. Sedangkan bangsa Israel sendiri akan tertinggal, bahkan mereka akan dicampakkan katanya. Kenapa? Karena justru umat pilihan sendiri gak punya iman. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kita ini sebenarnya orang yang sudah terima anugerah Tuhan, bukan? Kita ini adalah orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah diampuni dosanya, yang sudah terima kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang terbuang, jangan sampai kita menjadi orang yang tercampakkan. Ya,
Sementara ada orang di jalan raya sana, ada orang di luar sana yang saat ini belum percaya Tuhan, tapi suatu saat mereka bisa punya iman lebih besar dari kita. Karena itu ini sudah menjadi pelajaran buat kita. Mari kita yang sudah dipilih dalam kerajaan surga itu, ayo kita tetap beriman, kita tetap sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Karena itu mari kita akan berdoa dengan iman yang model begini, iman yang terus bertumbuh, bukan iman yang merosot. Saya harap kita terus percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa pada malam hari ini. Pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk situasi COVID saat ini. Kita berdoa juga untuk masyarakat Indonesia secara umum, khususnya pasien-pasien COVID dan sebagainya. Dan terlebih gereja-gereja yang sudah mulai buka pintu gereja untuk beribadah, bahkan mungkin yang belum. Kita doakan seluruh umat Tuhan di seluruh Indonesia ini. Ini doa pertama kita. Karena itu sebelum kita berdoa, kita akan naikkan satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 106, yaitu dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Kita naikkan pujian ini sampai 3 bait. Dulu yang ku cari yakni berkat-Mu, sekarang yang ku rindu hanya Tuhanku. Dulu hal merasa yang ku inginlah, sekarang yang ku cinta firman sajalah. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. 2. Dulu ku berharap terima nugerahnya, sekarang ku beroleh Dia yang memberi. Dulu ku bernanti kesembuhannya, sekarang ku mendapat tabib Al-Masih. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. 3. Dulu ku bersusah dan bersungutlah, sekarang ku bersandar sambil berseram. Dulu aku cari pegang tangan-Mu, sekarang Tuhan Yesus pegang tanganku. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Perwira itu dapat Tuhan Yesus, padahal dia bukan umat Tuhan, dan kita juga harus dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur kalau kami boleh hidup di negeri Indonesia ini, di tanah air di mana kami boleh dilahirkan. Negara yang begitu besar, yang penuh dengan pulau-pulau ini, kami butuh kuasa Tuhan atas bangsa dan negara ini. Negara yang membutuhkan Engkau saat ini yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami menyerahkan Tuhan, khususnya pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Semua pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan pakai mereka untuk kerjasama yang baik, sehingga bangsa dan negara ini bisa diurus dengan baik, bisa dibawa ke arah yang lebih baik lagi, sehingga dalam situasi yang sulit ini mereka tetap bisa bekerja, mereka tetap bisa menjadi pengayom masyarakat luas dari bangsa negara kami ini. Dan Tuhan boleh memakai mereka, dan Tuhan terus memberikan mereka hikmat bijaksana,
di dalam menangani COVID-19 ini. Beri mereka kemampuan-kemampuan, hikmat, dan khususnya biaya yang besar yang dibutuhkan. Tuhan cukupkan. Kami serahkan gugus tugas ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan Menteri Kesehatan dan Departemen Kesehatan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan para medis, para dokter, para suster atau perawat, dan para relawan TNI Polri yang mengurus segala sesuatu yang ikut membantu. Biar Tuhan memberkati mereka, khususnya Tuhan para pasien COVID-19, PDP, ODP atau OTG dan apapun Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara supaya semua bisa menahan diri, mendisiplin diri, sehingga kami semua boleh mendukung mereka dalam kelemahan ini dan mereka boleh disembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua masyarakat Indonesia, baik yang di kota-kota, di desa-desa, sampai di pelosok dimanapun. Siapapun Tuhan, biarlah rakyat Indonesia boleh tinggal dengan aman dan sejahtera. Sekalipun ada ancaman, biar mereka boleh melihat bahwa Tuhan masih bisa menolong, masih bisa memberkati mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja seluruh Indonesia, untuk para sinode, untuk organisasi kegerejaan. Tuhan, Engkau memberkati. Sebagian sudah mulai membuka pintu gereja untuk ibadah secara offline. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Tapi bagi mereka yang belum bisa membuka pintu gereja, Tuhan juga menolong ibadah-ibadah online yang diselenggarakan. Khususnya sinode kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk setiap gereja yang ada, baik yang ada di Klasis Jawa Timur, Bali, juga di Klasis Bangka, Klasis Belitung, dan juga Klasis Jakarta dan sekitarnya. Tuhan memberkati supaya gereja-gereja GP Kris boleh tetap berdiri di tengah-tengah kesusahan COVID-19 ini. Kami tahu bahwa ada banyak dampak, tapi kami percaya Tuhan juga mampu menghidupi setiap umat-Mu, setiap gereja, dimanapun gereja itu berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi seluruh umat Tuhan, orang-orang percaya, biar di tengah-tengah COVID-19 ini, iman kami tunjukkan kepada orang lain. Kami tetap bisa menjadi saksi, kami tetap bisa menjadi pelayan Tuhan, kami tetap bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Kami boleh menunjukkan semuanya itu lewat perbuatan. Bab itulah hakikatnya iman. Bab iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu Tuhan, biarlah perbuatan iman kami tidak padam oleh karena situasi COVID ini, tapi perbuatan iman kami akan terus nampak dan menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa negara kami, masyarakat, dan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Dan kami juga menyerahkan kondisi ekonomi yang sedang menuju kepada satu keadaan yang mungkin makin susah di masa yang akan datang. Tuhan, tolong supaya kondisi ekonomi kami tetap bisa diselamatkan. Tolong supaya kondisi ekonomi masyarakat kami tetap bisa pulih kembali walaupun di tengah-tengah situasi ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau boleh memakai orang-orang tertentu yang boleh merombak, boleh dipakai Tuhan untuk memikirkan secara baik sehingga masa depan bangsa negara ini tetap stabil di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan seluruh bangsa negara dan gereja dan umat Tuhan. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk selanjutnya. Kita akan berdoa untuk setiap keluarga yang ada di gereja kita. Saya akan menyebut mereka satu persatu nanti dalam doa, dan Bapak Ibu boleh juga menyebut yang Bapak Ibu bisa ingat. Kita berdoa untuk mereka, Bapak Ibu, kita berdoa untuk anak-anak yang ada, mulai dari yang masih kecil sampai yang sudah kuliah. Dan kita juga berdoa untuk anak-anak muda kita. Bagi masa depan anak-anak kita, kalau lihat situasi saat ini kita bisa pesimis Bapak Ibu. Karena kelihatannya masa depan untuk generasi kita enggak mudah. Tidak seperti kita pada masa yang lalu. Karena itu kita berdoa sungguh-sungguh kepada generasi kita, supaya Tuhan kasih hikmat, Tuhan buka jalan,
supaya dalam menjalani hidup mereka ke depan, biarlah anak-anak kita, generasi kita tetap memiliki jalan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap bisa eksis sebagaimana mereka harusnya ada di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk semua ini, dan nanti saya juga akan berdoa untuk semua situasi gereja kita saat ini, biar Tuhan juga boleh menolong. Baik, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu sekali lagi. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang Kau percayakan bagi kami di gereja ini. Kami tahu bahwa mereka ada di rumah masing-masing, walaupun saat ini kami tidak bisa tatap muka satu dengan yang lain. Tapi kami percaya di tempat mereka berada, ada Tuhan yang menyertai mereka. Karena itu Tuhan, biarkan hamba-Mu boleh mengusung mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu. Hamba terbatas, hamba tidak punya kemampuan, hamba tidak punya kuasa, tapi Engkau punya kuasa. Hamba hanya berdoa agar Tuhan melawat setiap jemaat yang Kau percayakan bagi kami di tempat ini. Karena itu hamba berdoa untuk Pak Edi dan Ibu Ana. Kedua orang tua kami ini Tuhan melawat, Tuhan sertai, beri kesehatan yang baik, beri mereka sukacita, sejahtera, damai yang dari Tuhan. Dan lawat dan lindungi mereka Tuhan dari situasi yang tidak kami inginkan. Berkati mereka dengan segala pikiran mereka dan segala beban atau dengan segala pekerjaan mereka. Kami ingatkan tata yang sedang mereka urus, sedang mereka pimpin. Tuhan tolong supaya kantata ini juga Tuhan berkati. Pelan-pelan Tuhan memulihkan, Tuhan mengembalikan segala sesuatunya sehingga boleh kembali normal seperti yang kami harapkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Andi dan Ibu Fevi sekeluarga dengan anak mereka yang masih kecil, Victoria. Berkati keluarga kecil ini Tuhan, lawat sertai mereka, beri hikmat bijaksana, beri sukacita damai sejahtera dari Tuhan, dan beri mereka kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Lindungi, jaga dan pelihara mereka, khususnya Victoria yang masih kecil. Berkati pertumbuhan anak ini agar dia tumbuh dengan sehat dan ada banyak hal yang tumbuh kembang dengan baik. Beri dia kesehatan yang baik agar dia tetap menjadi kecintaan bagi papa mamanya dan bagi keluarga besarnya. Berkati pekerjaan mereka, berkati semua aktivitasnya. Kami juga berdoa untuk Mama Ahun, berkati oma kami yang satu ini, beri dia kesehatan yang baik Tuhan, beri dia sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Ada kalanya sakit lutut, sakit kaki, Tuhan beri kesabaran supaya Mama Ahun tetap bisa terus memandang Tuhan, melihat Tuhan, percaya dan menyerahkan diri pada Tuhan. Berikan dia kesempatan demi kesempatan bersama dengan anak cucu dan saudara-saudaranya. Kami juga berdoa untuk Oma Kuisip, Oma yang sungguh mengasihi Tuhan, yang juga sangat aktif di tengah-tengah umat-Mu. Berkati Oma kami ini juga dengan kuasa pertolongan Tuhan. Beri kesehatan yang baik, pelihara, lawat dan sertai, beri damai sejahtera dan sukacita. Kami ingat menantunya Pak Billy dan istrinya, dan dua cucunya Nelson dan Stephanie, bahkan saudara-saudaranya yang pernah kami kenal. Tuhan lawat keluarga besar Oma Kuisip, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk Dr. David dan Ibu Ika dan anak mereka yang bernama Angelic. Tuhan berkati keluarga kecil ini sekali lagi Tuhan. Lawat sertai mereka dalam segala aktivitasnya, khususnya Dr. David yang selalu bertugas di rumah sakit. Lindungi dia dari COVID-19, lindungi dia dari segala hal yang tidak kami inginkan, dan lawat mereka dengan baik. Tuhan terus berikan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, dan tumbuhkan Angelic dengan sehat, dengan baik. Dia banyak mengalami perkembangan, ada banyak tahap-tahap yang boleh dia lewati dengan baik. Kami juga berdoa untuk Pak Salim dan Ibu Yenti. Berkati kedua anak mereka, Grace dan Georgi. Berkati juga keluarga ini ya Tuhan. Keluarga ini mengalami Tuhan setiap hari. Dalam segala situasi mereka, Tuhan hadir. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita seisi rumah mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan. Kami ingat Bu Yenti
sering mengalami kelemahan juga. Tuhan berikan dia kekuatan, penghiburan dan juga kesehatan dari Tuhan. Begitu juga dengan Grace dan Georgi, anak mereka. Tumbuh kembangkan kedua anak ini, kedua anak yang begitu giat dalam kehidupan mereka, biar mereka boleh belajar, boleh meraih masa depan mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk Pak Andreas dan Ibu Lini. Berkati juga dengan 3 anak mereka, Charles, Edo dan Yoel. Berkati Pak Andreas dengan segala pekerjaannya, kesibukannya. Ibu Lini yang di rumah, berikan dia kekuatan, kesehatan. Lawat sertai mereka semua. Damai dan sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan hadir setiap hari dalam rumah tangga ini. Dan besarkan ketiga anak ini dengan baik. Charles yang sudah masuk SMA, Edo, Yoel yang masih di bawah, Tuhan tolong mereka untuk berkembang, bertumbuh dan menjadi dewasa dengan baik. Kami juga menyerahkan Pak Jeffrey, Ibu Sansan, Gracela dan Selina. Tuhan berkati keluarga anakmu ini. Berkati mereka dengan segala berkat rohani, berkat jasmani, dan juga damai sejahtera yang dari Tuhan. Lawat sertai dan lindungi mereka. Tumbuh kembangkan kedua anak yang cantik-cantik ini. Berikan mereka masa depan yang baik dan berikan mereka kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Hendy, Bu Meing, dan juga Ping Ping dan Stefano dan Oma Aini yang selalu bersama mereka. Berkati rumah tangga ini Tuhan, pelihara mereka, kuatkan dan hiburkan, beri kekuatan, kesehatan, lindungi mereka. Kami ingat Stefano beberapa waktu yang lalu sempat diare, sempat batuk. Tuhan lindungi kesehatan Davin ini agar dia tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan Ping Ping, dan beri kesehatan khususnya bagi Oma yang selalu bersama mereka. Beri dia penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dan Tuhan hadir setiap hari dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan Pak Eko dan Ibu Ria. Kami serahkan Michael dan Audrey. Tuhan memberkati keempat hambamu ini atau anakmu ini. Berkati juga oma atau tante mereka yang bersama mereka saat ini. Tuhan berkati Pak Eko secara khusus dalam menemukan pekerjaan yang sedang dia baru mulai atau baru rintis. Dan dalam waktu beberapa saat yang lalu, mereka juga sedang bergumul untuk mencari rumah untuk tempat tinggal mereka. Tuhan tunjukkan tempat yang paling tepat biar mereka boleh menempati rumah itu dengan baik dan menempati tempat yang Tuhan karuniakan dengan mereka dengan pimpinan Tuhan untuk menemukannya. Kami berdoa untuk Pak Rudi dan Ibu Desi. Berkati keluarga ini, Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Tuhan terus memberkati masa depan keluarga mereka. Mungkin mereka merindukan keturunan dari Tuhan, biar Tuhan juga boleh membukakan kesempatan agar mereka bisa mendapatkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan mereka tetap percaya, tetap berharap, tetap beriman pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Doni dan Ibu Lia, yang kedua anak mereka Z dan Raymond. Berkati keluarga ini Tuhan. Berkati pekerjaan, kegiatan, dan juga berkati semua aktivitas mereka. Dan pelihara mereka, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan tumbuh kembangkan Z dan Raymond di masa-masa pra-remaja, masa-masa mereka menuju dewasa. Kami juga berdoa untuk Pak Samuel dan Ibu Eva dan kedua anak mereka Marvel dan Giovanno. Berkati keluarga Pak Samuel, berkati pekerjaannya, berkati aktivitasnya, dan berkati semua kehidupan rumah tangga mereka. Khususnya kedua anak ini tumbuh kembangkan dengan sehat, dengan cerdas, mereka boleh meraih masa depan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Oma Maria dan cucunya Kimberly, Salomo, dan kami juga ingat Ibu Lucy yang jauh dari mereka. Tuhan berkati Oma dengan kesehatan yang baik, hiburkan dan kuatkan, memberikan dia damai sejahtera dan sukacita. Dan kedua cucunya boleh tumbuh kembang dengan baik menuju kedewasaan. Beri mereka masa depan yang cerah. Dan Ibu Lucy Tuhan juga berkati dimanapun berada dengan segala pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Lisa dan Pak Dani dan dua anak mereka Angela sama Gaby. Berkati keluarga ini ya Tuhan. Berkati pekerjaan Pak Dani yang sedang digumulinya. Apapun situasinya, beri dia kesabaran, kemampuan untuk memulihkannya kembali agar bisa aktif kembali di dalam pekerjaannya.
Ibu Lisa juga demikian, pelihara dan sertai mereka. Angela yang jauh dari kami, yang ada di luar negeri, Tuhan tolong dan lawat dia dan pekerjaannya. Dan Gaby yang sedang tumbuh, Tuhan juga berikan hikmat bijaksana dan kecerdasan dari Tuhan. Saya juga berdoa untuk Laura, untuk saudara Asin, dan saudara-saudara mereka, orang tua mereka yang ada di Belitung. Tuhan berkati dengan segala aktivitas kehidupan mereka secara pribadi. Biar Tuhan hadir memberikan solusi, hadir memberikan kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Hendro, Ibu Lingga, dengan Kristi dan Timo, kedua anak mereka. Berkati mereka dengan kesehatan dari Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati semua aktivitas, dan tumbuh kembang kedua anak mereka dengan baik, agar Tuhan selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga ini dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Tina dan suaminya, dan Michelle dan Karen kedua anak mereka. Berkati juga rumah tangga ini, Tuhan lawat sertai mereka. Tuntun suaminya untuk menemukan iman yang sama dengan keluarganya, agar mereka boleh bersatu dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Emeritus Jan Jurun dan Ibu Nani. Berkati kedua orang tua kami ini, dan juga pernah melayani Engkau. Hiburkan hamba-hambamu ini dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, bisa menikmati masa-masa emeritus dengan baik. Dan Tuhan hadirkan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Nah, kami juga berdoa untuk Petra, Ibu Maimi dengan Dius dan Ben-Ben. Keluarga ini Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan tuntun dimanapun berada. Tuhan menyertai mereka. Saudara Wilson dan saudari Olivia, keluarga yang baru dibentuk di awal tahun tadi, kami juga serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya, keluarga ini dilawat Tuhan, disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, diberikan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Tuhan berkati supaya keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan setiap saat Tuhan selalu menuntun mereka untuk makin dewasa di dalam keluarga barunya. Kami juga berdoa untuk Pak Andy dan istri, dan juga anak cucu mereka, ada Ryuki, Rachel, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan menolong supaya Pak Andy dan Ibu juga dalam kondisi sehat dan kondisi yang baik. Tuhan sertai, Tuhan berkati dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Lindungi mereka dari segala penyakit atau virus. Bapak Tuhan juga melindungi dan memberkati cucu-cucunya, anak menantunya. Tuhan berkati mereka. Saya juga berdoa untuk Ibu Lili dan Pak Han. Kami ingat anak cucu mereka yang di Jakarta maupun di Pekanbaru. Tuhan juga lawat keluarga ini, khususnya Pak Han yang ada jantung. Tuhan juga berikan dia kekuatan bisa melewati hari-hari ini dengan baik. Ibu Lili dikuatkan dengan iman, pengharapan, dan damai sejahtera melimpah atas hidup keluarga ini. Jimmy dan Ani yang di Cikarang, Tuhan tolong mereka. Keluarga kecil ini Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Pergumulan mereka untuk milik keturunan Tuhan juga jawab. Tuhan berikan mereka kesabaran, iman yang kuat, dan harapan yang tetap akan Tuhan. Lindungi dan pelihara mereka. Ibu Fitri dan putranya Zia, lawat sertai Ibu Fitri yang baru saja memulai hidup barunya di tahun ini. Tuhan tolong supaya Ibu Fitri tetap kuat dan menjalani imannya dan banyak tantangan, kesulitan, dan juga putranya membutuhkan jamahan Tuhan. Ya Tuhan lawat dan lindungi mereka berdua. Kami juga berdoa untuk Edi Halim dan Sese dengan anak mereka Queen dan Dominic, dan Oma Yeni yang menyertai mereka. Tuhan lindungi dan sertai rumah tangga mereka dengan baik. Tumbuh kembangkan kedua anak dengan baik. Dan Oma Yeni Tuhan lawat bisa sejahtera dan sukacita. Dan Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan terima kasih. Tuhan mendengar bahwa setiap rumah tangga kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa terakhir. Kita berdoa khusus untuk anak-anak muda kita. Tidak mudah bagi mereka hari-hari ini, tapi kita perlu berdoa agar mereka berjuang di tengah situasi yang sulit dan tetap ada masa depan bagi mereka. Sebelum kita berdoa terakhir ini dan doa penutup, kita naikkan pujian yang tadi. Dapat Tuhan Yesus dapat semuanya, bait yang keempat,
kelima, dan keenam. Dulu ku berharap pada diriku, sekarang ku bersandar pada janji-Mu. Dulu perahu hidup selalu hanyutlah, sekarang ku berpaut sau yang teguh. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dulu ku meminta pakai kuasa-Mu, dulu sekarang Roh-Nya penuhi hatiku. Dulu ku bekerja untuk diriku, sekarang ku mencari kemuliaan-Mu. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Terakhir, dulu aku bimbang, hati tak tetap, sekarang aku yakin aku miliknya. Dulu takut mati, sekarang bersiap, Tuhan akan datang, sambut salehnya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang, kami menyerahkan setiap anak-anak muda kami. Hari-hari ini tidak mudah bagi mereka. Mereka yang sedang kuliah dan mereka yang sudah tamat dan sedang mencari pekerjaan. Saudara, bagi mereka tidak mudah untuk memperjuangkan masa depan di tengah situasi zaman yang semakin memburuk. Tapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang menuntun mereka. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang akan memimpin mereka. Dengan iman percaya kami, Tuhan akan buka jalan bagi masa depan anak-anak muda kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan satu persatu ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Abraham, kami menyerahkan Tony, kami menyerahkan William, Wanda, Alpin, Ipan, Piska, Sharon, Putri, Stephen, Joanna, Ferdi, Virgo, ada Christian, Fitri, Evelyn, Berliana, ada calon-calon hamba-Mu, Sari dan Yeli, Yuspin, Feren, Lesa, Yespri, Astrid, Viviani, Epiani, Darwin, Gideon, dan yang lain-lain yang tidak sempat kami sebut. Semua anak-anak muda kami ini Tuhan, Tuhan taruh iman yang kuat dalam diri mereka. Pimpin sertai mereka dalam situasi yang sulit ini, agar mereka tetap bisa berjuang dengan bersama Tuhan, dan mereka boleh berjalan bersama Tuhan di dalam situasi yang sulit, sehingga masa depan mereka tetap Tuhan siapkan dengan baik. Berkati anak muda dengan mental yang baik, dengan mental yang percaya dan beriman penuh kepada Tuhan, agar mereka bisa menghadapi tantangan zaman ini yang bagi dunia ini ada suatu tantangan yang sangat berat. Tuhan berkati mereka yang sedang menyelesaikan studinya, dan mereka yang sedang bergumul dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah dapat pekerjaan, Tuhan pelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena ada kesempatan bagi kami umat-Mu untuk berdoa malam hari ini. Tuhan terus menyertai kami semua dimanapun kami berada. Apapun situasi kami, apapun pergumulan kami ingin punya iman seperti perwira itu.
yang walaupun tidak mengenal Tuhan, tapi suatu ketika dia bertemu Tuhan, dia datang dan mendapatkan Yesus. Ketika kami dapat Yesus, maka kami juga akan mendapat semuanya, termasuk kerajaan sorga akan menjadi milik kami. Berkati setiap jemaat-Mu dengan iman kami masing-masing, dan kami tetap kuat sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami taruh doa ini dengan penuh iman. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Kami berterima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya, kesatuan hatinya di dalam berdoa bersama dengan kami. Kami percaya doa kita gak sia-sia. Doa yang dinaikkan dengan yakin maka sangat besar kuasanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai ketemu pada hari Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.